yang indah ini tentu kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang indah boleh kita jumpa dalam acara Pemuda Advent Jemaat Taman Harapan, satu acara yang sangat luar biasa karena telah memilih sebuah topik yang sangat menarik, yaitu Pemuda Advent, aksi, kreasi, dan kasih. Saya pikir ini satu tema yang sangat baik, satu tema yang sangat cocok dengan keberadaan gereja dalam kaitan hubungan dengan dunia, karena gereja memiliki tanggung jawab untuk menjangkau dunia. Namun sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami telah tiba pada jam-jam di mana kami akan mengakhiri perayaan Hari Sabat Tuhan yang kudus bersama dengan jemaat Tuhan, Jemaat Taman Harapan di Jakarta, yang telah memprakarsai sebuah acara yang menarik, boleh menghadirkan seorang anak Tuhan yang setia, Saudara Billy Mambrasar, menjadi saluran berkat melalui seminar dan kesaksian yang sudah dibawakan. Saat ini kami sedia lagi untuk merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai bekal bagi kami, orang-orang muda, bahkan orang tua di Jemaat Taman Harapan, bahkan di mana saja yang menyaksikan acara ini. Kami membutuhkan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, mengurapi kami di saat kami akan membaca dan merenungkan firman. Tuhan, berbicara karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita boleh berada sepanjang hari Sabat, dan saya percaya ada banyak berkat yang kita sudah nikmati. Baik kami yang ada di Papua dan juga umat-umat Tuhan yang ada di Jakarta, walaupun waktu kita berbeda. Tapi kita sedang berada dalam satu waktu di mana kita sama-sama sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Pemuda Advent, penuh aksi, kreasi, dan kasih. Ayat tema kita yang saya ingin angkat untuk kita renungkan pada jam penutupan Sabat terkait dengan tema ini, ayat yang sudah lazim bagi kita dalam 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12, saudara boleh lihat di screen, tapi izinkan saya baca di dalam Alkitab. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita semua tahu bersama bahwa ayat ini adalah merupakan arahan atau bimbingan langsung dari hamba Tuhan Rasul Paulus kepada seorang muridnya yang bernama Timotius. Nah, di dalam nasihat Paulus kepada Timotius ini ada 4 area keteladanan orang muda yang wajib atau patut diperhatikan oleh orang muda Timotius yang kemudian nanti akan berdiri sebagai pemimpin di dalam gereja. Paulus mengatakan 4 area itu adalah, yang pertama adalah bagaimana Timotius menggunakan kata-katanya, perkataannya. Yang kedua adalah bagaimana tingkah laku daripada Timotius. Lalu bagaimana kasih dan kesucian dari diri Timotius terhadap orang lain, karena Timotius adalah the ambassador of God atau utusan Tuhan yang kemudian akan bekerja untuk Tuhan. Jadi 4 area keteladanan orang muda yang diharapkan oleh Paulus kepada Timotius ini adalah harga mati atau wajib diperhatikan. Terkait dengan judul kita ini, Pemuda Advent, aksi, kreasi, dan kasih. Saya pikir ayat ini cocok dengan tema kita karena kita terpanggil untuk membuat aksi. Artinya, kita mengadakan tindakan-tindakan atau melakukan hal-hal yang dari diri kita untuk memperkenalkan Tuhan atau memperkenalkan gereja kepada dunia. Nah, sekarang apa aksi kita? Dan saya percaya orang-orang muda Advent adalah orang-orang muda yang gesit,
Orang-orang muda Advent adalah orang-orang muda yang semangat. Kita punya banyak kegiatan-kegiatan di dalam gereja yang menunjang akan tema kita. Baik itu dari bidang kepemudaan sendiri, dari pathfinding sendiri atau kepanduan, dan ada pelayanan-pelayanan lain yang kita boleh lakukan untuk memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Nah, teman-teman orang muda dan saudara-saudara sekalian yang Yesus kasih, saya rindu untuk kita memperhatikan 4 area keteladanan yang Paulus mau supaya kalau boleh sebagai orang muda Advent atau sebagai umat-umat Tuhan wajib kita laksanakan. Nah, pertanyaan kita, dapatkah orang muda menjadi teladan atau memberi contoh? Terkait dengan judul kita. Nah, teman-teman semua, ketika Timotius dipanggil oleh Paulus, dia bukan orang muda yang hebat, dia bukan orang muda yang brilian, dia tidak memiliki talenta khusus. Tetapi dia justru menyerahkan kesederhanaan hidupnya, talenta-talenta yang yang dia miliki pada waktu itu walaupun sederhana, dia justru serahkan kepada Tuhan. Dan poin yang ketiga yang penting adalah dia membuat pekerjaan Tuhan memiliki nilai di hadapan manusia. Saya pikir orang-orang muda Advent terpanggil menjadi katalisator untuk menunjukkan Yesus lewat kapasitas, lewat talenta, lewat tanggung jawab yang Tuhan sudah titipkan dalam kehidupan kita. Sehingga Allah temukan di dalam diri Timotius tempat untuk Timotius dapat menerima Roh Kudus. Dan itu hal yang sangat penting. Nah, kalau Tuhan sudah memberkati orang-orang muda dengan talenta-talenta khusus, ability khusus, kesanggupan-kesanggupan, jangan itu membuat kita kemudian menjadi sombong. Tapi dalam hal kita sharing cinta kasih Tuhan terkait dengan tema kita perlu belajar untuk rendah hati. Kita perlu menyerahkan semua ketidaksanggupan kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan menggunakan kita dahsyat atau luar biasa. Saudara-saudara yang Yesus kasihi, Allah dapat menggunakan Anda pada hari ini seperti Dia sudah menggunakan Timotius. Jikalau kita mau menyerahkan talenta kita, potensi kita kepada Tuhan. Allah ingin, seperti tema kita, saudara dan saya, kita keluar untuk membagi kasih kepada orang lain. Nah, orang-orang muda ini dikenal memiliki fighting spirit atau semangat yang sangat tinggi. Orang muda Advent dikenal tidak duduk di tempat saja. Mereka dikenal sebagai pemuda-pemuda yang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan. Gereja memiliki orang muda yang sangat hidup. Dan biasanya kalau gereja memiliki pemuda, maka gereja itu adalah gereja yang hidup. Dan kita bangga menjadi orang-orang muda Advent. Pertanyaan kita selanjutnya adalah, aksi apa yang mau dibuat? Kreasi apa yang saudara dan saya kita mau tunjukkan? Kemudian, perbuatan kasih bagaimana yang kita mau lakukan untuk menolong orang lain? Saya kutip dari buku Nasihat Bagi Sidang, Pena Ilham Nyonya White mengatakan, pancarkanlah terang di mana saja engkau pergi. Tunjukkanlah bahwa engkau mempunyai kekuatan dalam maksud, bahwa engkau bukan seorang yang tak berpendidikan dan mudah dipengaruhi oleh teman-teman yang jahat. Nah, Nyonya White bilang dan katakan bahwa orang muda Advent kita punya potensi. Dan potensi itu bukan dari kita. Tapi Tuhan titipkan itu dalam kehidupan kita sebagai gereja yang kemudian akan dipakai oleh Tuhan untuk itu. Kutipan selanjutnya, hamba Tuhan Nyonya White mengatakan, jangan bimbang dalam bekerja bagi Tuhan. Karena engkau pikir hanya dapat buat sedikit. Buatlah yang sedikit itu dengan hati. Karena Tuhan mau bekerja dengan engkau dalam segala usahamu. Walaupun sedikit. Tapi yang penting kita sudah lakukan. Tidak perlu kita harus buat hal-hal yang besar. Sedikit yang kita pakai untuk melayani Tuhan, sedikit yang kita pakai untuk membagikan kasih Allah kepada orang lain, Tuhan akan berkati itu untuk berkembang. Kita perlu menggunakan orang-orang muda yang mau menumbuhkan kerajinan yang tulus dan yang tidak takut menggunakan segala tenaganya. Saya pikir Jemaat Taman Harapan memiliki orang-orang muda yang sangat banyak. Dan mereka memiliki potensi yang sangat luar biasa. Sekali lagi, kita mulai dengan hal-hal yang kecil. Tidak perlu hal-hal yang besar. Kalau memang ada kesanggupan untuk nanti kita buat hal-hal yang besar untuk menyatakan kasih Allah kepada orang lain. Dalam kita punya aksi-aksi, kreasi-kreasi.
Mari kita mulai dengan hal-hal yang kecil. Karena Ellen White bilang, mari kita mulai dengan hal-hal yang kecil. Saya ambil dalam kutipan Review and Herald 10 Maret 1903. Tuhan memanggil orang-orang yang suka bekerja bersama dengan Dia. Jikalau berhubungan dengan Kristus, maka sifat manusia akan menjadi suci dan benar. Kristus memberikan kecakapan akan bekerja dan manusia memiliki kuasa untuk kebaikan. Nah, salah satu cara supaya orang-orang muda itu punya tabiat, tingkah laku, atau kalau ada kekurangan-kekurangan dalam diri kita, kita dibentuk di ladang pelayanan. Kita perlu terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Gereja perlu membuka ruang untuk orang-orang muda terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu kita punya potensi. Gereja memiliki orang-orang muda yang dapat mampu dipakai oleh gereja atau dipakai oleh Tuhan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Bagaimana cara kita menunjukkan kasih kepada orang lain? Matius pasal 5 ayat 13 dan 14 firman Tuhan mengatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya dan dibuang serta diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi, Tuhan mau orang-orang muda Advent itu menjadi garam. Artinya bahwa kita perlu menggarami lingkungan kita menggarami tempat kerja kita, dengan kapasitas kita, talenta-talenta kita, potensi-potensi yang ada di dalam. Bagaimana kita menggarami dunia? Kita menggarami dengan kita punya action, kita punya tindakan, aksi-aksi yang kita buat. Sekali lagi, walaupun itu sederhana, walaupun itu kecil, tapi itu memiliki potensi kalau kita mau serahkan itu kepada Tuhan. Kita perlu untuk menggarami dunia. Gereja memiliki peran yang sangat kuat. Orang-orang muda punya tanggung jawab. Mari kita sama-sama terlibat di dalam menggarami dunia. Dengan demikian Tuhan akan memberikan kita kuasa untuk terus terlibat. Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tapi jika garam itu hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang akan yang lain. Kita bicara tentang bagaimana gereja, artinya orang-orang muda kita mau kasih keluar. Kita mau buat reaksi keluar. Tapi jangan lupa, kita perlu saling menggarami di dalam dulu. Kita perlu merapatkan barisan orang-orang muda di dalam gereja. Kita perlu merapatkan kebersamaan kita. Kasih Tuhan itu kita perlu ikat di dalam dulu. Lalu kemudian kita akan pergi keluar untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada orang lain. Saya pikir kalau itu menjadi komitmen kita, maka Tuhan akan menggunakan kita semua untuk menjadi sarana atau alat Tuhan untuk memancarkan kasih Tuhan kepada orang lain. Teman-teman orang muda, saya ingin untuk kita lihat dalam Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu adalah Raja. Dalam kapasitas kita, di tempat pekerjaan kita, di lingkungan kita, Tuhan mau kita menjadi pembawa berita. Mungkin kita semua tidak bisa berkhotbah, teman-teman orang muda. Jangan lupa, sesuai tema kita, aksi kita, kreasi kita, cinta kasih yang kita buat mungkin dalam bentuk kita sharing makan yang sedikit. Tetapi orang sudah bisa melihat Yesus dalam kehidupan kita. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Saudara dan saya orang-orang muda, kita gereja. Kita terpanggil sama-sama untuk membagikan pekabaran Injil kepada orang lain. Dan dengan demikian, kita sudah turut terlibat di dalam menopang pekerjaan Tuhan. Pertanyaan kita yang terakhir yang menjadi pertanyaan aplikasi dan perenungan teman-teman orang muda. Apakah ada berkat bila kita melayani Tuhan? Apakah ada berkat bila kita melayani Tuhan? Ayat yang saudara-saudara, orang-orang muda sudah baca dan sudah hafal. Saya pikir ayat ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya pikir
Kalau ditanya, apakah orang-orang muda senang untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan? Semua akan sangat setuju 100%. Kami mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Sudah sekian tahun saya terlibat dengan orang-orang muda dalam pelayanan di bidang kepemudaan. Saya melihat bahwa orang-orang muda memiliki potensi yang sangat luar biasa. Dan ketika gereja membuka ruang untuk mereka, mereka akan sangat senang untuk menopang pekerjaan Tuhan. Jadi teman-teman orang muda, menjelang jam penutupan hari Sabat Tuhan yang suci, kembali saya mau mengajak umat Tuhan sekalian, mari kita tetap setia kepada Tuhan. 1 minggu yang ada di depan ini, biarlah kita menunjukkan aksi-aksi yang nyata. Ingat, walaupun sederhana, mungkin aksi itu lewat kata-kata kita. Aksi itu mungkin lewat pemberian-pemberian kecil. Tapi ketika kita berdoa menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati itu untuk menjadi berkat, bahkan terang untuk orang lain. Dan di sanalah kita menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Dan Tuhan mau saudara dan saya berdiri sebagai orang-orang muda sepanjang 1 minggu. Kita masih ada terus dalam situasi COVID-19 atau COVID-19 virus corona. Jangan takut, Tuhan bersama dengan kita. Sesederhana apapun yang kita mau buat untuk memperkenalkan Yesus kepada orang lain, Tuhan akan menolong. Sekali lagi 1 Korintus 15 ayat 58. Saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Ingat orang-orang muda Advent, kita harus kuat. Situasi dunia mau bagaimanapun, kita punya Tuhan yang akan menemani kita. Jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita akan terus terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dalam situasi apa saja. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati orang-orang muda yang setia kepada Tuhan. Nah, kita bersyukur karena sore ini kita mendapatkan wejangan-wejangan, pengalaman, kesaksian dari teman kita, Saudara Billy Membrasar. Seorang anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk Saudara Billy Membrasar. Sehingga harapan dari gereja yang tadi sudah dituangkan, disampaikan itu dengan pertolongan Tuhan. Tuhan akan pakai dia lebih luar biasa lagi untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya ajak semua umat Tuhan di mana saja. Mari kita doakan Saudara Billy Membrasar. Kita topang dia dalam 2 pribadi, 2 keluarga, 2 jemaat. Sehingga Tuhan akan pakai dia seperti Tuhan memakai Yusuf, Tuhan memakai Daniel di Babel, Tuhan memakai dia untuk menjadi berkat bagi kita semua, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah renungan singkat pada sore hari ini memberikan motivasi bahwa sekalipun orang-orang muda di masa muda, Tuhan mau pakai kita. Mari kita jaga hubungan kita dengan Tuhan, kita terus membangun komunikasi dengan Tuhan, agar Tuhan memakai kita dalam aksi-aksi kita, dalam kreasi kita, dan dalam kasih kita kepada orang lain. Sekali lagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin.